Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa meningkatkan kedewasaan kedua pihak. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa meningkatkan pemahaman kedua pihak. Dan hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa saling mengangkat harkat dan martabat kedua pihak. Artinya, kalau sudah ada satu pihak yang merasa tersudutkan, tersakiti, berarti hubungan itu sudah tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cakrawala Ilmu. Cakrawala Ilmu membuka cakrawala kehidupan. Di video kita kali ini kita akan membahas satu tema yang berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan khususnya oleh generasi muda. Karena kebetulan aktivitas saya agak erat berhubungan dengan mereka. Nah, teman-teman semuanya, di usia remaja, sebagaimana kita pahami bahwa usia remaja ini adalah usia yang dimana mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang. Dalam proses-proses itu mereka akan mengalami berbagai hal yang unik yang sebelumnya tidak pernah mereka temukan. Nah, salah satunya adalah soal ketertarikan terhadap lawan jenis. Menjalin hubungan yang spesial dalam ikatan pacaran atau dalam ikatan perkawinan jadi dambaan bagi setiap manusia. Bagi generasi muda khususnya, ketika mereka sudah mulai ada perasaan tertarik terhadap lawan jenis, maka sudah mulai timbul rasa penasaran untuk mencari pasangan yang tepat bagi mereka. Nah, proses mencari dan kemudian menjalin hubungan yang spesial dengan seseorang itu biasanya dikenal dengan istilah pacaran. Mencari pacar yang tepat tentu menjadi keinginan bagi mereka, karena dengan mendapatkan pasangan yang tepat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Selain itu, dalam proses pacaran dengan mencari pasangan yang tepat juga akan menjadi satu pertimbangan bagi mereka, apakah hubungan pacaran ini dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius atau malah sudah berakhir sampai di situ. Tentu mendapatkan pasangan yang tepat, kemudian dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanannya, pasti kita sudah sadari bersama tidak ada satupun namanya hubungan, namanya jalinan pacaran, bahkan rumah tangga sekalipun yang tidak lepas dari masalah. Nah, sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam bahwa proses datangnya sebuah masalah, datangnya sebuah persoalan, sebetulnya itu sesuatu yang positif, karena dari masalah, dari persoalan biasanya akan melahirkan kedewasaan. Dan kedewasaan inilah sebetulnya teman-teman yang menjadi salah satu pondasi, salah satu dasar bagi kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan apapun dengan baik. Hanya kedewasaan. Nah, pembahasan tentang kedewasaan ini nanti kita akan bahas dalam video-video berikutnya. Di video ini kita akan fokus kepada beberapa pertanyaan yang kalau saya simpulkan, pertanyaan-pertanyaan ini datang dari beberapa teman-teman remaja. Sebetulnya bagaimana hubungan pacaran yang sehat, hubungan pacaran yang baik. Nah, teman-teman semuanya mengamati beberapa referensi. Namanya hubungan pacaran tentu diawali dan didasari, idealnya itu diawali dan didasari dari rasa suka, dari rasa cinta. Nah, ketika datang rasa itu, maka segala sesuatunya sudah berjalan secara bisa normal, bisa tidak normal. Kenapa? Karena cinta biasanya, konon katanya, bisa membutakan banyak hal. Cinta bisa membuat orang buta, bahkan cinta juga bisa membuat orang tuli. Ketika semua ini sudah terjadi, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan rasionalitas dari sebuah cinta. Nah, tetapi teman-teman jangan sampai irasionalitas tadi kemudian menjadikan hubungan kita menjadi hubungan yang tidak sehat. Nah,
hubungan yang tidak sehat ini, kalau menurut beberapa referensi yang saya baca, sebetulnya diawali dari proses tadi, dari ketika kita sudah mulai ada penindasan, ada penekanan, ada satu pihak yang menekan, satu pihak yang merasa ditekan. Nah, sebetulnya disitulah hubungan itu sudah mulai tidak sehat. Makanya kalau saya simpulkan, hubungan tidak sehat itu pertama ketika sudah terjadi abuse of fisik. Nah, teman-teman bisa melihat namanya abuse of fisik ini kasat mata sifatnya. Teman-teman bisa lihat ketika ada satu pacar yang disakiti secara fisik oleh pacarnya karena satu persoalan. Ada mantan pacar yang bahkan mungkin membunuh mantan pacarnya karena persoalan. Nah, disitulah abuse of fisik. Jadi ada sebuah penekanan, ada sebuah penyiksaan yang dalam bentuk fisik yang kasat mata. Nah, bahkan abuse of fisik ini juga bisa dalam bentuk pelecehan-pelecehan seksual misalkan. Kalau saya sering mendengar atau mengistilahkan dengan istilah panci. Panci ini perkosaan atas nama cinta. Karena ada orang yang ternyata mereka ditekan, mereka diperkosa juga karena atas nama cinta. Nah, itu tadi, ketika sudah terjadi abuse of fisik, ketika sudah ada penekanan, ketika sudah mulai ada rasa ketersiksaan secara fisik, maka sebetulnya hubungan itu sudah tidak sehat. Walaupun mungkin di hati kita masih ada rasa cinta. Yang kedua, yang sebetulnya tidak kalah bahayanya dampaknya adalah mental abuse, jadi penekanan terhadap mental. Nah, ini biasanya terjadi yang sifatnya tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya bisa sama dengan penekanan-penekanan atau penyiksaan yang secara fisik. Nah, contohnya adalah ketika satu pasangan memberikan hukuman kepada pasangan yang lain dengan tujuan untuk mengontrol pasangan lainnya. Misalnya, kita akan lanjutkan hubungan ini kalau kamu melakukan ini, atau saya akan mencintai kamu tapi kamu harus melakukan ini. Nah, ketika sudah ada hukuman-hukuman dengan maksud untuk mengontrol, menjadikan satu pihak lebih dominan dari pihak yang lainnya, maka sebetulnya hubungan itu sudah tidak sehat. Nah, itu salah satu bentuk mental abuse, penekanan mental. Yang kedua, bisa jadi mengancam. Nah, mengancam dalam arti verbal, mungkin hanya bersifat verbal, dengan tujuan juga untuk memaksakan keinginan seseorang ini, satu pihak ini dengan pihak yang lainnya ya, atau satu pasangan dengan pasangan lainnya. Nah, ketika ada ancaman-ancaman yang kemudian bermaksud untuk membuat dominan satu pihak dengan pihak yang lainnya, maka hubungan itu juga sudah dikatakan tidak sehat. Atau mungkin menyudutkan. Misalkan ketika satu pasangan memaksa untuk satu pihaknya, misalkan kamu kalau mau memilih aku melanjutkan hubungan ini terus, tapi syaratnya kamu keluar misalnya dari pekerjaan itu, atau kamu hapus nomor kontaknya si Anu atau apa gitu. Nah, tapi tentu ini tidak dengan pertimbangan yang matang, artinya mereka memang memaksakan itu dengan maksud untuk menyudutkan pasangannya. Atau bisa jadi dalam bentuk tidak menghargai privasi. Tidak menghargai privasi bisa jadi misalnya minta PIN apa gitu, misalnya kita privasi WhatsApp kita, kemudian kita minta PIN WhatsApp-nya, atau kita privasi telepon kita, misalnya kita minta PIN-nya atau minta polanya. Nah, ketika privasi-privasi kita dalam hubungan pacaran ini sudah tidak bisa dihargai oleh pasangan kita, maka sebetulnya hubungan itu juga sudah tidak sehat. Nah, intinya teman-teman semuanya, ketika sudah terjadi abuse of fisik, ada penekanan yang bersifat fisik, ada penekanan yang bersifat mental yang tadi saya sampaikan, maka sebetulnya hubungan yang kita jalani itu sudah tidak sehat. Nah, sebetulnya apa maksud dari hubungan yang kita jalani tadi kalau ternyata dalam prosesnya sudah terjadi penekanan-penekanan satu pihak dengan pihak lainnya? Tentu kita tidak bisa berharap banyak. Nah, oleh sebab itu, maka hubungan ideal itu adalah hubungan saling mendewasakan,
hubungan saling mengerti, hubungan saling memahami, hubungan yang bisa saling menghormati. Nah, itu hubungan yang sehat. Jadi ketika Anda hari ini menemukan pacar kita sudah mulai ada penekanan fisik, ada penekanan secara mental yang Anda merasa sudah tidak nyaman, nah, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan, sampaikan, obrolkan, komunikasikan. Kalau pintu komunikasi ini sudah mentok, sudah kemudian tertutup, sudah tidak bisa lagi dikomunikasikan, nah, maka ada baiknya Anda segera ambil keputusan. Tentu saya memberikan pertimbangan bagi teman-teman semuanya. Namanya keputusan ini ya bisa jadi keputusan yang harus bisa diambil segera ya. Melanjutkan atau memutuskan hubungan, nah, tentu menjadi pertimbangan bagi teman-teman semuanya. Tetapi saran saya, ketika satu hubungan sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai, tidak ada lagi saling menghormati, tidak ada lagi rasa privasi yang kemudian bisa kita jaga, maka sebetulnya hubungan itu sudah tidak sehat. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mulai hari ini bagi Anda yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, nah, coba deh Anda mulai buka komunikasi. Anda kalau merasa sudah ada rasa tertekan, ada rasa tidak nyaman, maka tentu hal yang harus pertama dilakukan ya ngobrol, harus komunikasi. Misalkan saya tidak suka, misalkan terlalu ditekan begini, saya tidak nyaman kalau kamu begini, saya tidak suka kalau kamu begitu. Nah, dari pintu komunikasi ini nanti diharapkan akan membuka pemahaman, kesadaran antar pihak. Tentu proses ini tidak mudah teman-teman, karena namanya proses pendewasaan yang tadi saya sampaikan tidak bisa ujug-ujug, tidak bisa serta-merta. Nah, proses kedewasaan ini yang tadi dalam arti proses bisa memahami satu dengan lain, nah akan terjadi seiring dengan berbagai persoalan-persoalan, seiring dengan rentang waktu yang kita jalani. Oleh sebab itu tetap teman-teman lakukan ikhtiar maksimal dalam arti dalam rencana teman-teman untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Di lain pihak teman-teman pun harus tetap menghargai dan mencintai diri sendiri, karena siapa lagi yang bisa mencintai diri kita kalau bukan diri kita. Orang lain bisa mencintai diri kita, mungkin dengan syarat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan satu hubungan yang baik? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang menjalin hubungan yang baik dengan seseorang? Tentu bagi teman-teman, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah teman-teman banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam menjalin hubungan. Karena itu tadi, namanya proses pendewasaan hanya bisa dilakukan seiring dengan semakin banyaknya persoalan-persoalan yang dialami, dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang sudah lama menjalin hubungan. Bisa jadi Anda bercerita dengan orang tua, bisa jadi bercerita dengan teman, kerabat, saudara, atau siapapun yang menurut Anda layak untuk diajak ngobrol. Ingat, layak dianggap ngobrol. Yang kedua, teman-teman juga bisa banyak membaca, banyak kemudian ikuti seminar-seminar, ikut training-training yang bisa meningkatkan rasa asertif ya, rasa pengelolaan diri kita. Nah, sehingga ketika semua potensi diri kita ini sudah bisa tergali, teman-teman kemudian bisa mengambil sebuah keputusan. Itu barangkali yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.